Hari ini ada banyak sekali netizen yang menawarkan kepada Bobby agar istrinya atau Kahiyang itu bisa dikelola bersama. Emang ada-ada aja netizen gitu, dan saya gak ngerti bagaimana seorang perempuan atau Kahiyang bisa dikelola bersama. Mau dikelola apanya? Apanya yang mau dikelola gitu kan? Kan nggak bisa ditambang gitu ya, nggak ada gunungnya juga. Gitu kan. Apa ada? Dan bahasa-bahasa atau komentar-komentar yang disampaikan oleh para netizen ini mungkin itu bermula dari sebuah video seorang warga yang saya curigai dia adalah orang Aceh yang kemudian berkomentar sangat keras sekali terhadap Bobi Nasution dan keluarganya gitu, dan kemudian dia meminta atau menawarkan agar istrinya Bobi gimana kalau dikelola bersama gitu ya. Itu yang kemudian membuat banyak orang nampaknya punya komentar yang serupa atau setuju dengan abang-abang Aceh yang komentar sangat keras sekali itu, dan kayaknya dia jengkel banget gitu ketika pulau-pulau yang sebelumnya merupakan hak atau wilayahnya Aceh itu kan kemudian digeser atau dipindahkan secara kekuasaannya, secara kewilayahan menjadi wilayah Sumatera Utara atau di bawah kewenangan Bobi Nasution. Jadi warga Aceh nampak nggak terima sama sekali gitu, dan kemudian ya sampai muncullah ucapan-ucapan gimana kalau istri lu kita kelola bersama. Boleh nggak kita kelola bersama katanya. Dan saya sudah nonton videonya karena ini juga di-share di IG-nya Bobi Nasution. Memang pernyataan-pernyataan yang disampaikan si abang-abang ini itu keras sekali, sangat menjengkelkan sekali. Kayaknya emosinya tuh nggak terkendali sehingga ya muncullah semua sumpah serapah dan nama-nama binatang. Ya, saya ngelihat dan ngeri sekali, dan saya nggak ingin untuk nge-share di platform YouTube ini, tapi ya kalau kalian pengen lihat aja di Instagramnya Bobi Nasution. Emang keras sekali, dan tapi uniknya dari apa yang dia sampaikan gitu, itu dia justru mendapatkan dukungan dari banyak orang. Jadi meskipun makiannya udah kemana-mana, nama-nama binatang lah, PKI lah, ternyata ini malah didukung sama banyak orang. Banyak orang setuju kepada abang-abang yang marah kepada Bobi ini gitu. Yang menganggap bahwa memang apa yang dilakukan sebenarnya bukan yang dilakukan oleh Bobi, ini kan perkaranya si Tito Karnavian Kemendagri gitu ya. Tapi ini orang-orang nggak terimanya kepada Bobi Nasution karena pernyataannya itu memang tidak masuk akal dan melecehkan. Karena dengan bahasa gimana kalau 4 pulau itu kita kelola bersama, ya itu memang tidak bisa diterima oleh semua masyarakat Aceh. Kita tidak membenarkan makian-makian yang disampaikan si abang-abang TikTokers atau entah dia siapa namanya gitu ya. Kita nggak membenarkan ketika dia memaki gitu ya, atau kemudian coba melecehkan Bobi Nasution dan keluarganya dan bilang gimana kalau istri lu kita kelola bersama, itu kan ya melecehkan ya. Tapi di sisi lain ternyata memang secara logis orang-orang justru malah setuju dengan pernyataan yang seperti itu gitu kan. Ya ketika ada orang emosi luar biasa dan tidak terkendali dan kemudian menganggap pernyataan-pernyataannya itu melecehkan, sebenarnya itu persis sama seperti yang dilakukan oleh Bobi di hadapan awak media. Ketika dia bilang bagaimana kalau 4 pulau Aceh ini kita kelola bersama, itu persis atau serupa atau sama levelnya ketika ada orang mengajak atau menawarkan kepada Bobi agar istrinya atau Kahiyang juga bisa dikelola bersama gitu. Itu setara. Cuma mungkin Bobi tidak memahami itu semua gitu. Ya karena orang yang sudah mengambil ini kan 4 pulau ini kan milik Aceh gitu. Terus kemudian diambil dipindahkan ke Sumatera Utara. Setelah diambil dan dipindahkan, warga Aceh nggak terima. Tapi Bobi berkomentar seolah-olah udahlah kita kelola bersama aja. Ya kalau dengan logika yang seperti ini, mending kita nyuri aja gitu. Ya kalau misalkan kita nyuri saham BCA misalnya, atau nyuri uang di BCA gitu kan, kita curi habisin tuh. Nanti ketika BCA protes gitu ya, terus kita tawarin gimana kalau kita kelola bersama. Itu bang
menjengkelkan memang gitu. Emang nggak tepat sama sekali dan logikanya itu nggak ada gitu. Dan ya Bobi Nasution yang kemudian emosi dengan pernyataan warga atau netizen, ya seharusnya dia menyadari bahwa memang pernyataan dia itu menjengkelkan juga, itu sama menjengkelkannya. Ya Bobby sendiri mungkin ya emosi gitu karena dia dimaki-maki, ya marah gitu, tapi ya begitulah gitu. Apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Bobby, meskipun tidak memaki, meskipun tidak dengan bahasa-bahasa kasar, tapi ucapan dia yang mengajak agar 4 wilayah Aceh, 4 pulau Aceh itu dikelola bersama dengan Sumatera Utara, itu sangat-sangat melecehkan, menyakitkan sekali bagi banyak warga Aceh. Ya nggak tahu gitu, Bobby menyadari ini atau enggak gitu. Ya, jadi apa yang dirasakan oleh Bobby ketika istrinya dilecehkan atau istrinya diajak untuk dikelola bersama, ya seperti itulah perasaan warga Aceh ketika Bobby berkomentar. Bahkan ketika Bobby muncul, itu warga Aceh itu mungkin udah muntah-muntah. Itu persis sama kalau Bobby bilang, wah ini soal harga diri gitu ya, keluarga atau istri itu soal harga diri yang harus kita bela sampai titik darah penghabisan. Sama gitu. Warga Aceh juga merasakan hal yang sama. Wilayah mereka itu ya soal harga diri. Jadi ketika ada orang atau Bobi Nasution menawarkan untuk dikelola bersama, ya orang marah gitu. Ketika harga dirinya diusik, ya mereka nggak punya pilihan lain gitu. Jadi ya tapi nampaknya ini tidak disadari oleh Bobby. Entah kebodohannya yang nggak ketolong, atau dia sendiri tidak memahami apa yang dirasakan oleh banyak orang dan dia tidak bisa introspeksi diri gitu. Karena ketika ada orang Aceh, orang netizen kemudian menawarkan atau meminta agar Kahiyang dikelola bersama gitu, tidak hanya miliknya Bobby tapi bisa milik orang lain misalkan gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah sebuah kemarahan yang harus dipahami oleh Bobby gitu, bahwa ternyata ada orang marah nih gitu ya. Tapi yang disadari atau yang dirasakan oleh Bobby cuma perasaan marahnya sendiri. Dia tidak mau memahami perasaan orang lain. Dia cuma jengkel sekali dan nampak ingin mencari perhatian atau ingin mendapatkan pembelaan dari netizen atau pendukungnya. Makanya kemudian dia posting unggahan atau video warga Aceh itu di Instagramnya gitu, dan nanya ini enaknya diapain gitu. Bukannya mendapatkan pembelaan, netizen malah setuju, benar juga itu banget. Kahiyang kelola bersama aja. Ya Bobby mungkin mencoba untuk mengemis pembelaan, tapi ternyata malah dihabisi atau dimaki-maki sama banyak orang. Nggak ada orang yang belain Bobby. Padahal apa yang disampaikan oleh warga atau netizen ini yang bahasanya sangat kasar sekali itu bagi saya sudah kelewat batas lah. Saya nggak mau mendukungnya gitu. Tapi kalau ngelihat dari kolom komentar yang jumlahnya belasan ribu itu, kok kayaknya mereka semuanya sepakat. Bobby malah tambah dihujat gitu. Niatnya mengemis pembelaan, malah tambah dihujat. Karena dia nggak nyadar sih. Ya sekali lagi, karena memang ini setara gitu. Karena kalau kita beranggapan bahwa nggak bisa lah istri kok mau dikelola bersama, ya sama gitu. Ya pulau yang milik Aceh kok mau dikelola bersama, ya nggak bisa gitu. Pokoknya logikanya itu sama. Saya terus terang salut dengan sudut pandang yang coba disampaikan sama si netizen yang memaki-maki Bobby itu. Bukan soal makiannya, tapi bagaimana dia memanti emosi dan kemudian meminta agar Kahiyang dikelola bersama. Karena itu persis setara sekali. Jadi ya kalau kita beranggapan bahwa istri kita atau keluarga kita itu adalah satu kesatuan, sama warga Aceh juga beranggapan bahwa 4 pulau yang sekarang itu diambil atau dipindahkan ke Sumatera Utara itu satu kesatuan bagi mereka gitu. Jadi kalau Bobby mau mengelola bersama, itu adalah sebuah penghinaan dan pelecehan. Ini juga adalah sebuah harga diri dan harga diri yang sama ketika Bobby tidak terima bahwa Kahiyang mau dikelola bersama. Ya semoga Bobby bisa memahami ini semua gitu, dan
dia berhenti memainkan narasi-narasi yang bisa memprovokasi masyarakat Aceh, karena ini dampaknya akan besar sekali. Mungkin Bobby merasa dirinya gubernur gitu ya, dia tidak akan terdampak apa-apa. Mungkin dia merasa banyak di backup gitu ya, bagaimanapun anak mantan presiden gitu. Terus kemudian gubernur Sumatera Utara, ya adik iparnya jadi ketua partai gitu ya, adik satunya jadi wakil presiden gitu kan. Mungkin dia merasa di backup sangat luar biasa, tapi ya harus hati-hati. Mengapa harta tidak habis dimakan 7 turunan masih merasa kurang? Sementara rakyat kecil hanya bisa mengelus dada dan geleng kepala. Beginilah kalau naik ke atas hasil karpita. Pemuda Aceh belum ambil istri Bobby, tapi Bobby udah empat ambil pulau Aceh, ajak kelola bersama. Wajar dikatakan anjing babi juga, karena memang kurang ajar, mulai dari bapaknya gak beda dengan mantunya, serakah dan rakus. Semoga saja Allah memberikan ajabnya ke si Bobby atau dinasti Joko dan Tito, dan semoga Allah menghinakan yang sehina-hinanya. Jadi memang kasus soal Pulau Aceh kan sudah diserahkan jadi milik hak Aceh juga ya. Dan nampaknya Pak Prabowo juga ya tegas ya, dan memilih 40 itu tetap menjadi hak dan milik daripada Aceh ya. Jadi rasa-rasanya ya Bobby ya udahlah ya gitu ya. Ya Pak Prabowo lebih ke Aceh ya. Karena memang secara historis juga kan lebih ke Aceh juga sebetulnya ya. Nah kemudian maaf sebelumnya, memang kalau kita lihat di peta itu pulau masuk Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapi kenapa baru sekarang diklaim, dan nama-nama pulaunya pun pakai bahasa pesisir kan? Katanya Aceh, Serambi, Mekah, tapi kebanyakan mendukung orang yang ucapannya biadab. Siapapun yang manas tidak bisa kendalikan, jadi biri bawa Pak Gubernur Sumut sebaiknya mundur diri. Betul Bung, ya. Keluarga Jokowi itu sudah ditata oleh geng Solo, mau dihancurkan dari barat dan timur. Itu semua rencana geng Solo dan antek-anteknya. Bang, ya, lawan terus Bang. Kami dukung dari jauh. Seberang sana, ya, Bang Aceh adalah Serambi Mekah, Bang. Jaga terus, jangan sampai diambil oleh geng Solo. Bobby memang serakah, Jokowi juga sama. Bisanya ngutang tapi yang bayar rakyat. Gubernur nggak laku, sebaiknya Gubernur Sumut mundur aja. Percuma bertahan, masyarakat Sumut sudah sangat kecewa sama gubernurnya. Bobby kasihan, Delo otak rakus. Ada buzzer lo yang bela cuma segelintir selokan busuk. Apakah si Bobby menyakiti satu bangsa, yaitu bangsa Aceh? Maka si Bobby ini yang harus dimakzulkan, diadili, didenda, dihukum, disita. Jokowi dan keluarganya sudah tidak populer, jadi apapun harapannya sudah gak respect. Kalau saya amati ketidakpopulerannya efek dari pada pendukungnya yang sekali mengeluarkan statement tidak berkualitas dan tidak memberikan contoh biar Jokowi bernilai positif. Jokowi adem, kiri kanannya kelincahan ya. Yang mendukung Bobby di balik layar siapa ya? Yang bilang banyak investor, Opung Luhut kan masih anak Mas Mulyono. Ada cuan juga kalau jadi masuk ke Sumut, termasuk jatah buat Pak Tito. Jadi pasti di balik perebutan itu ada sesuatu hal yang direbutkan. Konon katanya ada migas di sana ya. Pokoknya sumber daya alamnya lah besar di sana juga. Makanya kita mungkin dikelola bersama. aduh, jangan lagi merusak lah ya. Cukup Raja 4 kemarin juga sudah dirusak. 4 Pulau Aceh ini jangan juga lah ya. Tunggu perlu banget lah, kalau butuh banget Indonesia ya baru ya. Kalau dikelola hanya untuk bisnis dan lain-lain ya janganlah gitu ya. Kita hargai keindahan alam teman-teman.
Kemudian, alangkah baiknya jika Gubernur Bobi dipecat aja. Bila perlu, warga Sumut demo gubernurnya yang gak becus memimpin. Biar warga Aceh dan Sumut selalu rukun dan damai. Hidup Aceh maju terus. Pantang mundur. Bobi memang tidak memaki, tapi bahasanya sebagai pejabat sangat blunder dan naif. Makin diviralkan, makin tampak kebodohannya. Dia yang merasa tersakiti, kocak menantu Mulyono, mending rawat mertuamu agar segera lekas sembuh. Aku warga Sumut tidak mendukung pernyataan Bobi untuk mengelola keempat pulau wilayah Aceh untuk kelola bersama. Yang aku setuju Bobi dicopot jadi gubernur Sumut bersama Tito Karnavian dicopot jadi Mendagri dan Adi Jokowi beserta keluarganya. Gak bakalan ada orang yang mau membela manusia rakus seperti Bobi ini. Muak manusia ini, ya. Kata-kata halus dan sopan tidak akan didengar, maka timbul kata-kata kasar. Mungkin pulau itu sangat cintanya sebagai bagaikan istrinya seperti candu pelaku musisi, maklumlah. Sekali lagi Bobi orang se-Indonesia yang mendukung lo cuma Jokowi, Tito, Sigit, Luhut, paham. Pikirkan matang-matang daripada lo dikarungin dibuang ke laut, mau lo. Ini pendukung Aceh. Ya. Itu gaya bahasa kejengkelan dengan personifikasinya. Istri dimaksud Aceh yang harus dijaga, dirawat, disayang, dan dilindungi. Maka dilampiaskan kalau istrimu dikelola bersama boleh. Itu bukan hujatan memberi statement ya. Istri maknanya semua fisik yang ada di Aceh. Seperti ombak mencium pantai, begitu dekat ombak dengan pantai personifikasinya mencium bagai pungguk merindukan bulan. Warga Aceh kompak, kapan warga Sumut kompak dan cerdas agar Bobi tidak suka-suka dia sumber alam. Kita mau dikeruk manusia rakus. Bobi Nasution tidak tahu menahu mengenai pulau-pulau Aceh masuk ke wilayah Sumut. Bobi baru menjabat beberapa bulan menjadi gubernur Sumut. Niat Bobi baik mengajak gubernur Aceh mengelola pulau Aceh yang masuk ke wilayah Sumut. Kalau niatnya buruk, hasilnya pun pasti buruk. Bobi, apakah kebetulan dengan namanya singkatan Bobi, bocah biadab? Kok jadi bocah biadab? Agak lucu juga ini. Oke, mungkin itulah teman-teman ya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.